Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Malia dengan NIM 2104253. Di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan 13, yaitu mengenai SIM dan konsep kompetitif unfunded, di mana ini adalah materi lanjutan dari pertemuan 12. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika tersebut, yang mana berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dan keputusan yang Anda buat. Di sini juga membicarakan mengenai akuntabilitas, yang mana ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Etika dalam masyarakat informasi adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku etis dalam penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar etika masyarakat informasi yang dapat ditemukan dari hasil pencarian. Yang pertama, responsibilitas merupakan elemen utama dari perilaku yang etis. Anda akan menerima kemungkinan biaya yang akan timbul dengan tugas dan kewajiban atas keputusan yang sudah dibuat. Yang kedua, akuntabilitas adalah fitur dari sistem institusi sosial yang berarti bahwa ada mekanisme yang tepat untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan. Yang ketiga, liabilitas adalah konsep dari responsibilitas atau tanggung jawab menengah yang diperluas lebih jauh ke ranah hukum. Yang keempat, privasi. Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti privasi email setiap karyawan, pemantauan tempat kerja, perlakuan informasi organisasi, dan kebijakan informasi untuk pengguna. Yang kelima yaitu kualitas hidup. Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup dari pelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi dari kualitas produk pelayanan pelanggan dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, hak dan kewajiban informasi. Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti hak dan kewajiban dan kebijakan informasi untuk penggunanya. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, di mana ini adalah penerimaan potensial biaya, tugas, dan kewajiban untuk keputusan-keputusan yang sudah diambil. Selanjutnya ada dimensi moral dan pemanfaatan sistem informasi. Baiklah, di sini saya menjelaskan definisi, mana etika dalam masyarakat informasi juga berkembang dan merambah ke dalam berbagai bidang seperti etika komputer, etika sistem, informasi, masalah etika dalam manajemen sistem informasi, dan kebijakan informasi. Etika dalam masyarakat informasi adalah cabang etika yang berfokus pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, penyebaran, dan penggunaan informasi serta standar etis dan ketentuan moral yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM atau Sistem Informasi Manajemen, yang mana undang-undang tersebut ada dua, yang pertama UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kedua UU KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dipakai dalam penerapan peraturan mengatur sistem informasi manajemen, yang mana ini dalam penerapan SIM tersebut di dalam organisasi. Baiklah, sekian dari saya mengenai etika etika publik dalam masyarakat informasi. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah.